Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di ibadah kedua. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri kepada Ibu Suryani Aritonang. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Charles Benu. Retreat IMEX akan diadakan pada tanggal 27 sampai 28 September 2023 bertempat di Villa Matras. Biaya pendaftaran 100.000 per orang. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Senin dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati ilmu surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan sebab Dia sumber kekuatan kita. Amin. Sama-sama kita nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey, Yesus. Mari kita nyatakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey! Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mari bersorak. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi nyatakan, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya kemenangan Kau nyatakan atas kami hari ini. Haleluya.
atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Lebih lagi nyatakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Nyatakan imanku, imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku berang, na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Menyatakan imanku, imanku berkata, sungguh Kau Tuhan yang hebat. Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Yesus, mari nyatakan. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Whoa. Imanku berkata Kau Tuhan yang hebat, hebat. Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan.
ku menang, ku menang, ku menang. Oh, oh. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan atas hidup kami ya Yesus. Inilah kami saat ini kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab inilah kerinduan kami untuk mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Untuk mau melayani-Mu Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk mau melayani-Mu ya Yesus. Mari semua nyatakan, tak akan pernah ku sesali mau mengiring-Mu ya Yesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mau mengasihi-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau mengiring-Mu ya Yesus. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Selamanya kami memuji-Mu, selamanya kami mengiring-Mu Tuhan, selamanya kami mau melayani-Mu Yesus. Haleluya, sebab Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan.
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, sungguh kami kan tetap setia Tuhan, untuk mau melayani-Mu ya Yesus, untuk mau mengasihi-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Biar kerajaan-Mu semakin diperlihatkan, semakin diperluas di bumi ini, sehingga nama-Mu termasyhur, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan, Raja di atas segala raja, Allah yang besar, Allah yang termulia, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Hanya kepadamu saja kami berserah sepenuhnya Tuhan. Inilah kami, Kau ambil alih seluruh hidup kami, Kau layakan kami, Kau perkenankan kami di hadapan-Mu, menjadi bejana-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kami tinggikan, sebab Kau Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan, Raja yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, dan Kau saja Tuhan yang berkata, yang bersemayam atas hidup kami. Haleluya. Inilah hidup kami, Kau perkenankan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih atas segala kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan, utuslah kami, biar Kau jadikan kami saksi-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesusku, haleluya Tuhan. Kami kan tetap setia untuk melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai Kau dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Dan saya percaya bahwa setiap saudara sekalian dalam keadaan baik semuanya. Amin. Karena Tuhan yang memberkati dan memelihara setiap saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah pribadi yang terberkati. Amin. Mengapa saudara? Sebab karena kasih karunia Tuhan telah membebaskan kita, memerdekakan kita setiap orang yang percaya kepada Dia dari belenggu dosa. Bahkan kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam kerajaan kegelapan. Hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia. Dan sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan kita diberikan hak untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh anugerah Allah, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sebagai pribadi yang terberkati, yang mengalami kasih karunia Allah, maka kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan, yaitu memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu penting sekali kita mengenal, mengerti panggilan Tuhan dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam khotbah minggu yang lalu, panggilan Allah yang pertama bagi setiap orang yang terberkati adalah memberitakan rahmat Tuhan. Proclaiming God's mercy. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk meneruskan kabar baik itu. Kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang masih tertawan, orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, orang-orang yang dalam keadaan sengsara, orang-orang yang mengalami remuk hati, terpenjara, dan hidup di dalam duka cita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang merupakan nubuatan tentang janji Tuhan kepada umat Israel yang hidup di dalam penindasan. Dan hal ini telah digenapi oleh kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan nas ini juga yang dibacakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika sedang berada di bait Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu saudara-saudari, Kristus datang untuk membebaskan manusia yang hidup terbelenggu oleh dosa. Manusia yang hidup tanpa pengharapan karena hidup di dalam kerajaan kegelapan. Dan oleh kasih karunia-Nya, kita yang percaya kepadanya, dikembalikannya kita kepada rancangannya. Sehingga kita hidup di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa kita menjadi orang-orang yang terberkati atau pribadi yang terberkati. Nah, sebagai pribadi yang terberkati adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak hanya menikmati bagi diri kita sendiri, melainkan kita dipanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal panggilannya dan mengerjakan panggilan itu serta mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan di minggu yang kedua ini kita akan melanjutkan uraian firman Tuhan di bagian yang kedua yang merupakan panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, yaitu menjadi imam-imamnya Tuhan. Oleh sebab itu topik kita di minggu ini adalah imam yang melayani Tuhan. The praise of the Lord. Saudara-saudari, mari saya mengajak kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian,
tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ke-11, ini merupakan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sebagai pribadi yang diurapi Tuhan. Melalui perantaraan Nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda. Tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi juga memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa. Yesaya juga memberitakan tahun rahmat Tuhan yang dikiaskan sebagai tahun Yobel, di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan dari semua hutang dan dimerdekakan dari perhambaan. Tahun yang penuh dengan sukacita yang dinantikan setiap orang dari bangsanya. Nah, respon bangsa Yehuda ketika mendengar ini, mereka mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung dan menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat mereka yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Dicatat di ayat yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anugerah kasih Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya agar umatnya memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan menantikan pembebasan yang Allah janjikan. Setelah itu mereka akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah agar sesama mereka yang masih tertawan dapat memperoleh pengharapan sama seperti mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga kita sebagai orang yang telah percaya, yang telah mengalami anugerah Tuhan, sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan, maka kita pun memiliki tanggung jawab, memiliki tugas, memiliki kewajiban untuk menjadi imam Tuhan yang menyampaikan kabar baik dan melayani Tuhan. Oleh anugerahnya kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Tuhan memberikan kepada kita setiap orang yang percaya identitas yang baru, serta tanggung jawab yang baru yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah menjadi imam Tuhan yang melayani Dia. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 dicatat demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam perjanjian lama Allah pada mulanya memanggil dan menetapkan bangsa Israel sebagai kerajaan imam. Hal ini dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 sampai yang ke-6. Dikatakan demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagian-Ku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini dengan gamblang Tuhan menetapkan bangsa Israel untuk menjadi sebuah kerajaan imam, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya a kingdom of praise. Lalu di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus mengulangi prinsip yang sama, yaitu tentang kerajaan imam dengan sebutan royal priesthood yang dicatat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bahkan hal ini juga dicatat juga di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5b sampai yang ke-6. Dikatakan demikian, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah tentang prinsip kerajaan Allah. Prinsip hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari,
kita perlu tahu bahwa fungsi imam itu di dalam perjanjian lama ada 3. Yang pertama, fungsi imam adalah bertanggung jawab atas kehidupan rohani keluarga atau orang-orang yang dipimpinnya. Dan fungsi imam yang kedua adalah bertindak sebagai mediator atau pengantara antara Tuhan dan umat Tuhan. Sebagai penyambung lidah Allah dan juga sebagai pendoa. Penyambung lidah antara Tuhan dan umatnya. Pendoa mewakili umatnya kepada Tuhan. Dan fungsi yang ketiga adalah imam membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mewakili keluarga atau umat yang dipimpinnya. Sederhananya saudara, fungsi keimaman ini berbicara tentang akses atau jalan masuk sebagai penghubung. Sebelum zaman Musa, jabatan imam diemban oleh kepala keluarga. Diteruskan kepada anaknya yang pria, yang sulung, saudara. Dan ketika hukum Taurat datang melalui Musa, tugas keimamatan tidak lagi menjadi tanggung jawab dari kepala keluarga atau anak yang sulung. Karena Tuhan sudah menentukan sebuah suku yang khusus, yaitu suku Lewi, untuk melakukan tugas keimamatan dan menentukan Harun, kakak Musa, untuk berperan sebagai imam besar. Nah, peran imam besar adalah melayani sebagai perantara antara Allah dan umatnya, yaitu bangsa Israel. Ia dianggap sebagai pemimpin spiritual tertinggi di antara orang-orang Israel. Hak istimewa seorang imam adalah ia memiliki akses kepada Tuhan secara langsung. Jadi bicara tentang imam adalah bicara tentang akses kepada Tuhan. Saudara-saudari, imam besar ini mewakili rakyat untuk membawa korban persembahan bagi Tuhan. Supaya bangsa Israel mendapat pengampunan dosa dan didamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang mengalami anugerah Allah, maka kita itu telah diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib sebagai korban yang sempurna. Dan kita yang telah diselamatkan, diberikan hak istimewa yang semula diperuntukkan hanya untuk umat Israel. Semua orang yang percaya kepada Kristus disebut imamat yang rajani. Sebagai orang-orang yang percaya disebut imamat yang rajani, kita memiliki akses langsung kepada Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, akses kepada Tuhan menjadi hak eksklusif daripada suku Lewi. Dan hanya imam besar saja yang diperbolehkan masuk ke tempat maha suci di dalam bait Allah. Dan itu pun setahun sekali. Kita semua yang sudah percaya kepada Kristus Yesus beroleh akses untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak perlu lagi ada yang mewakili kita. Bahkan kita diangkat sebagai anaknya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini merupakan hak yang sangat istimewa bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita yang dipilih untuk menjadi imam-imam di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita berfungsi sebagai imam, yaitu imam yang melayani Tuhan. Imam yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang terberkati, yang telah mengalami anugerah Allah. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan hidup kita adalah bagi Kristus. Dan salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan hidup melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah yang perlu kita kerjakan sebagai respon kita kepada panggilan Tuhan sebagai imam yang melayani Tuhan? Hal yang pertama, saudara, adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Saya ulangi, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa salah satu fungsi daripada imam adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Demikian juga kita dipanggil sebagai imam yang melayani Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Namun bukan persembahan korban binatang yang mati, tetapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau di dalam perjanjian lama, yang mereka persembahkan adalah binatang yang sudah dibunuh atau mati. Namun kini kita dapat mempersembahkan persembahan yang lebih baik, yaitu tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita ini sekarang adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai imam Tuhan yang melayani Tuhan, mulailah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sebagaimana Kristus Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Sehingga manusia yang berdosa, yang semula menjadi musuh Allah, telah diperdamaikan dengan Allah sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terberkati. Dan sebagai tanggung jawab kita, kita dipanggil untuk menjadi imam yang melayani Tuhan. Marilah kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam diri orang tersebut. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan karunia-karunia dan memampukan seseorang untuk dapat melayani Tuhan. Setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam dirinya dan memberikan karunia-karunia untuk dapat melayani Tuhan. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Di situ dijelaskan bermacam-macam karunia dan Roh Kuduslah yang menentukan karunia mana yang akan diberikan kepada kita. Dan tujuan diberikan karunia itu adalah untuk melayani Tuhan. Dan di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus 12 dikatakan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang yang percaya itu diberikan karunia oleh Roh Kudus secara khusus seperti yang dikehendakinya. Untuk apa? Untuk digunakan melayani Tuhan. Sebagai imam-imam Tuhan, maka kita diberikan karunia-karunia untuk melayani Dia. Setiap orang percaya adalah imam Tuhan yang harus melayani. Sehingga sebetulnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang terberkati, tidak ada pengangguran di dalam kerajaan Allah. Amin. Semua kita harus melayani Dia. Oleh sebab itu, cari dan temukan karunia saudara, sehingga saudara dapat melayani Tuhan dengan efektif dan maksimal sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara sebagai respon kita akan anugerah Tuhan yang telah memanggil kita menjadi imam-imamnya Tuhan dan melayani Dia adalah melayani Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para imam di dalam perjanjian lama ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah,
Haruslah korban yang terbaik, bukan kambing domba yang cacat. Persembahan yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Maka kita datang ke rumah Tuhan bukan dengan pola pikir untuk menerima, melainkan kita datang ke rumah Tuhan untuk memberi, karena kita adalah imamnya Tuhan. Imam yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membawa korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan bukanlah persembahan yang biasa-biasa, tetapi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai imamat yang rajani, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imam-imamnya Tuhan, maka seharusnya nilai excellence itu nampak dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, itulah standar pelayanan kita kepada Tuhan, yaitu persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan asal-asalan, tetapi yang terbaik kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah imam-imam Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena itu mari kita mempersembahkan pelayanan kita, hidup kita, segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan adalah pribadi yang terberkati. Amin. Dan sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, marilah kita mengerti dan mengenal panggilan Tuhan atas hidup kita. Yaitu saudara dan saya adalah imam Tuhan yang harus melayani Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita meresponi panggilan Tuhan itu atas hidup kita sebagai imam yang melayani Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Dan persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu, Engkau telah memanggil kami, memilih kami, bahkan menjadikan kami sebagai imamat yang rajani. Biarlah kami dapat mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami sebagai pribadi-pribadi yang terberkati. Kami memiliki tanggung jawab, yaitu untuk menyampaikan tahun rahmat Tuhan. Mengabarkan kabar baik. Bahkan Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi imam Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah setiap kami dapat mengerti dan mengetahui karunia-karunia yang Roh Kudus berikan bagi hidup kami. Sehingga kami dapat melayani dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan bagimu. Sebagai imam-Mu ya Tuhan, untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai Engkau dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji.
dapatkanmu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya mengundang kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Shalom.